Gimana kita mau berkontribusi dalam kehidupan? Kalau kita sendiri hidup ya nggak bisa. Bayangkan orang yang beri manfaat itu, dimanapun dipelajari orang yang bisa mengelola dirinya, termasuk mengelola pendapatannya. Termasuk mengelola keuangan. Pendapatan keuangannya. Dan harus menabung ya kan? Iya, nggak ada pilihan lain. Jadi denger ya, menabung vs sedekah. Ini kan topiknya gitu, mana lebih penting? Ternyata kalau sedekah itu penting guys, tapi kalau kamu menabung, sedekahnya lebih gede guys. Iya, setelah itu lebih gede lagi. Sedekahnya lebih gede lagi. Iya. Nah, yang saya sampaikan di sini itu kan, saya ini pernah ada contoh kasus gini Kang. Saya ini punya seorang murid ya Kang ya. Dia ini kepala rumah tangga, cowok, namanya kepala rumah tangga cowok ya. Tapi dia menghidupi 9 orang anggota keluarga, Kang. 9 itu siapa aja? Istri 1, cuman 1 ya Kang, ya. Nggak lebih dari 1 ya. Baru 1 loh ya seperti ini ya. Anak 3, itu sudah 4 Kang. Mertua dia 2 Kang, numpang sama dia Kang. Karena suami istri, ayah ibunya istri itu tidak kerja Kang, 6. Terus ibu dia sisa 1, jadi orang tua dia sisa 1, 7. Ayahnya udah meninggal. Terus dia masih menghidupi 2 adik. Coba Kang bayangkan. Di Indonesia kayaknya orang kayak gini ini cukup banyak loh Kang. 1 orang menghidupi 9 orang anggota keluarga. Dan yang saya paling sedih Kang, melihat dia ini adalah, dia ini terpaksa harus menghalalkan segala cara untuk menghidupi, menyelamatkan anggota keluarga. Kalau zakat sih saya kira sudah nggak mungkin, nggak mampu karena uang harian dia sudah pasti ludes. Saya ngeritik di video ini Kang, yang saya kritik itu 3 sektor. Sektor pertama adalah kenapa pekerja harian itu tidak pernah nabung? Karena sopir ojol itu udah kerja 4 tahun, tapi 4 tahun kok kayaknya nggak ada tabungan, sekarang minta sama pemerintah. Ya, itu 1. Dan ternyata kontroversi dari video itu, saya bilang bahwa ada juga video saya yang kedua, yaitu supir ojol yang bisa menabung padahal dia baru 11 bulan. Nah ini semua kembali kepada pribadi masing-masing. Yang kedua Kang, yang saya kritik adalah orang tua. Saya ini kan sering keliling ke luar negeri kan, contoh kayak ke Jepang, ke Korea, nggak usah jauh-jauh, di Singapura aja. Saya lihat di Singapura Kang ya, itu banyak orang-orang manula, itu usia 60-65 itu masih kerja loh Kang. Produktif. Mereka masih produktif. Mereka masih jadi tukang cuci WC. Mereka masih bekerja di bandara. Mereka itu masih menjadi tukang cuci-cuci, tukang sapu jalanan. Dan saya perhatikan mereka itu sehat Kang. Artinya 60 lebih usia, bahkan ada yang 70. Justru karena kerja itu sehat ya? Karena kerja itu sehat kan. Jadi sepertinya mereka tuh kayaknya aib gitu loh, minta duit sama anak gitu loh kan. Nah saya kritik kedua di Indonesia ini kenapa banyak orang tua yang mengandalkan hidupnya sama anak sama menantu. Dengan alasan sudah pensiun. Nah ini kan sebuah apa ya? Padahal kalau dia pulang ke desa jadi petani atau jadi nelayan kan harusnya bisa gitu loh kan. Setidak-tidaknya nggak merepotin anaknya yang lagi berjuang gitu. Itu yang kedua. Nah, tapi juga ada yang protes Kang di kolom komen. Oh Pak Chandra ini menjauhkan kita dari orang tuanya supaya orang tuanya tidak berbakti lah. Ini kan nafsirnya cuma dari satu maksud. Yang saya maksud itu bukan berarti anaknya nggak boleh berbakti. Anaknya silakan berbakti. Tapi orang tuanya ini mbok ya jangan menyusahkan anak gitu loh. Itu poin kedua. Jadi saya semprot dua sektor, 2 tipikal orang. Yang pertama pekerja harian nggak pernah nabung. Yang kedua orang tua yang selalu menganggap dirinya udah tua dan pensiun. Nah itu padahal dia masih produktif. Justru kalau dia nggak kerja, Kang Yoto aja istilahnya begitu mantan pejabat tinggi aja sekarang masih bisa produktif gitu loh. Saya melihat sendiri dengan kepala mata saya Kang Yoto gitu loh. Nah bagaimana dengan orang-orang tua yang bermental seperti itu? Nah kalau Kang Yoto tadi bilang, wah itu malah menzolimi ya istilahnya apa? Jangankan zakat kok malah merepotkan anak-anak, keluarga. Dan kalau anaknya cicilannya itu harus dia cicil motor, cicil rumah, itu uang cicilannya harus diambil gara-gara untuk menafkahi. Nah ini kan klise kan? Ini masalah klise, yaitu di satu sisi ini orang tua, tapi di satu sisi saya harus bayar cicilan saya. Nah yang ketiga Kang, yang saya kritik adalah dia sendiri.
Yang pertama dia tidak nabung, kedua orang tuanya saya kritik, yang ketiga tiga. Saya itu ngajari gini Kang di channel saya. Kalau kamu ditanya orang tua yang tidak bekerja, saya ngomong, gajimu itu 3 juta, kamu ngaku aja 2,2. Loh Pak Chandra ini kok ngajari bohong? Loh saya bilang kan orang tua nggak kerja. Kalau kita ngomong 3 juta ya habis semua diminta orang tua. Lah kalau saya ngomong 2,2 dia sendiri punya simpanan 800. Tapi kalau lain kali ada apa-apa, misalkan orang tuamu sakit atau apa, loh kamu masih punya dana darurat toh juga untuk orang tuamu. Lah apakah itu salah Kang? Saya ngajarin kayak gitu. Nah sekarang saya mau tanya nih sama lebih hebat lagi kalau berterus terang dan orang tuanya bisa menerima. Bahkan orang tuanya juga dorong tabunglah supaya kita bisa menghadapi krisis. Itu guys, kayaknya. Nah tapi masalahnya masyarakat kita ini kata menabung itu ngerti sih Kang, tapi nggak pernah dilakukan gitu lah. Jadi kalau saya lihat konteks semua ceritanya Mas Chandra tadi itu, jadi ini kan kalau apalagi hubungan orang tua dengan anak, kemudian juga hubungan bagaimana kaitannya dengan sebenarnya adalah ada dua hal yang ini sebenarnya adalah transformasi berpikir. Betul. Yaitu kalau orang itu bertani, sebenarnya yang disebut nabung itu kan dulu naruh yang namanya padinya di lumbung padi. Betul. Ya, lumbung. Karena dia ekonominya tidak berbasis kepada cash. Tidak cash. Tapi berbasis pada barang. Ya. Komoditi ya. Komoditi. Lalu bisa dibayangkan dalam keluarga yang basisnya adalah pertanian. Betul. Sumber utamanya adalah dari sawah. Iya. Maka ketika orang tua sudah mewariskan semua sawahnya, menjadi normal kalau kemudian orang tua itu menjadi tanggung jawab anaknya. Karena alat produksinya itu adalah milik sudah diberikan ke anak kepada anak. Iya. Tapi sekarang ini apa yang disebut alat produksi tidak lagi kepada tanah. Oh betul. Alat produksi itu ada dalam diri kita. Iya. Alat produksi kita adalah pikiran, alat produksi kita adalah karya. Keahlian atau kita keterampilan, jasa kita. Nah, kalau begitu apa? Kita mungkin kewajiban kita adalah mewariskan, mendidik sebagai orang tua. Setelah itu kemudian adalah anak kita bisa mandiri, alhamdulillah. Tapi kemudian apakah kemudian kita harus menjadi beban buat anak kita? Nggak harus. Karena itu apa kuncinya adalah kita berusaha sama-sama menjadi mandiri untuk kemudian sama-sama saling menopang dan mendukung. Dan kuncinya kemudian adalah bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Dan mengelola keuangan itu artinya adalah kita harus menabung. Bikin lumbung bersama. Dulu bahasanya lumbung. Ya, toh? Sekarang itu kalau orang Bali itu jineng namanya. Jineng. Sekarang nggak ada lumbung, lumbungnya itu tabungan. Betul. Lumbungnya itu tabungan. Sebenarnya sama ya Kang ya? Sama. Itu cuman salah menafsirkan istilah. Nah, kalau lumbung itu fungsi sosialnya apa? Kalau ada orang kepepet kita sodakoi, orang kepepet kemudian kita zakati, orang kepepet kemudian dia boleh pinjam. Itu lumbung. Lumbung ya. Nah sekarang bayangin kalau saya punya uang, saya taruh di rumah, nggak ada fungsi sosialnya. Nah, saya cuma menumpuk harta namanya. Menumpuk harta. Kehilangan fungsi sosial. Jadi yang disebut numpuk harta itu adalah ketika harta kita tumpuk tanpa punya fungsi sosial. Tidak bisa membantu kita orang berikan lain. Hak sosial, kita juga tidak bisa bantu. Nah, menabung dalam konteks sekarang sebenarnya adalah kita membuka ruang kerjasama ekonomi dengan orang lain. Nah, itulah fungsi sosial yang lain. Ini di zaman Nabi Muhammad belum secanggih ini gitu. Nah, waktu zaman Nabi Muhammad tidak ada fenomena seperti ini. Yang ada adalah kerjasama. Misalnya adalah kerjasama. Apa yang disebut kerjasama? Ketika kaum Muhajirin dengan kaum Ansor, jadi yang ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang yang hijrah ini kan yang ada yang ahli perdagangan, ada yang ahli pertanian, orang Ansor yang punya lahan. Lah ini kerjasama. Namanya musyarakah, kerjasama. Kalau sekarang economic sharing lah ya, economic sharing. Ini kalau dalam sharing ekonomi, sharing ekonomi. Nah, tapi yang disaringkan tuh kelihatan. Fisiknya satu jelas. Fisik yaitu keahlian. Yang satunya adalah tanah ini. Nah, ketika kemudian dikombinasikan. Waktu itu belum ada uang sebagai intermediasi. Nah, sekarang setelah uang ada pada fungsi-fungsi intermediasi, maka kemudian kerjasama ini diatur lebih baik lagi. Ya. Dan itu memang antum a'lamu bi umuri dunyakum kata Nabi Muhammad. Kamu lebih tahu bagaimana mengurus kehidupan ini. Maka kalau saya punya uang, saya tabung di bank konvensional maupun bank syariah. Bank ini pasti akan mencari partner-partner yang memungkinkan ekonomi itu tumbuh. Dan ketika partner saya ada orang yang dia itu punya keahlian dagang, keahlian industri, keahlian bisnis, dia bisa mengembangkan
dari modal yang saya taruh di bank, dia bisa berkembang, dia bisa memberi pekerjaan banyak orang, ekonomi tumbuh. Inilah fungsi sosial yang lain. Bayangkan kalau nggak ada orang yang nabung, nggak ada orang yang punya modal, nggak ada yang bisa muter, ekonomi kita nggak tumbuh. Jadi bayangkan, yang memutar uang saya dapat manfaat, Betul. yang kerja dapat manfaat, wajar kalau saya dapat bagian hasil dari situ. Iya. Ini adalah mengelola keuangan dengan lebih cerdas lagi. Dengan lebih cerdas. Zaman sekarang ya. Zaman sekarang. Tapi itu bisa terjadi kalau nabung. Seru ini guys. Jadi denger ya, menabung vs sedekah. Ini kan topiknya gitu. Mana lebih penting? Ternyata kalau sedekah itu penting guys. Tapi kalau kamu menabung, sedekahnya lebih gede guys. Iya, setelah itu lebih gede lagi. Sedekahnya lebih gede, lebih gede lagi. Nah gimana mau zakat? Tabungan nggak punya. Kurang lebih gitu ya Kang? Begitulah kira-kira. Wah, jadi denger ya sahabat SP30. Yang ngomong bukan saya, Kang Yoto ya. Jadi kalau mau komplit ya Kang Yoto. Beliau yang lebih ahli, lebih pakar. Saya percaya hari ini apa yang beliau sampaikan tadi itu pasti ada dasarnya. Nah, di sini saya kasih link-linknya. Di situ nanti Anda bisa pelajari sendiri. Jadi mungkin mungkin gitu loh Kang. Kalau tafsir agamanya terlalu cetek atau dangkal menafsirkan sesuatu. Ya memang agama itu kan pilihan-pilihan kita kan. Betul. Ini kan pilihan-pilihan kita. Betul. Orang berdialog dengan kitab suci itu kan sama dengan pergi ke apotek. Mau ngambil apa saja kan ada itu. Oh iya. Nah makanya apakah kita akan mengambil sesuatu yang menghidupkan dalam jangka pendek atau jangka panjang? Betul. Sekali lagi ini soal pilihan. Maka sebenarnya penting berdialog seperti ini penting untuk mendapatkan refleksi, mendapatkan feedback. Mungkin pendapat saya kurang dan pendapat saya ada kelemahannya begini kalau saya lihat. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat kemudian kita bisa melihatnya untuk memungkinkan hal-hal yang baik. Karena pada akhirnya agama itu harus menghidupkan. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada ayat surat Ar-Rum ya, kalau tidak salah ayat 21 atau sampai 27 itu agak panjang tapi salah satu ayatnya mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hei orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya untuk sesuatu liyuhyikum, untuk menghidupkan kamu. Jadi beragama itu untuk supaya hidup lebih baik. Maka Nabi Muhammad mengatakan, saya diutus itu untuk rahmatan lil alamin, menciptakan rahmat bagi alam semesta. Karena itu maka apa? Memperbaiki akhlak. Karena kalau perilaku dan akhlaknya baik, akhlak sosialnya, akhlak dengan alamnya baik, akhlak dengan diri keluarganya baik, maka itu akan terjadi kerahmatan. Nah, orang yang tidak zalim, tidak kikir, ya orang yang bekerja keras, gitu kan. Itu kan karakternya. Tapi kalau diinstitusionalisasinya apa? Ya nabung, kerja keras, bersedekah, itu kan institusionalisasi dari perilaku yang baik terhadap sosial, tidak mengeksploitasi alam. Keren. Nah, ini ada pertanyaan lagi gini, Kang. Ini lucu-lucu kan pertanyaan. Ini mari kita bahas secara tuntas, Kang. Wah, Pak Chandra ini menabung, ngajarin orang pelit ini. Artinya kan gini, ada penghasilan, contoh gaji 3 juta. Ya. Oke lah, nggak usah ngomong gaji 3 juta lah, kita ngomong gaji di bawah UMR lah. 1,5 juta lah, 1 juta sampai 1,5 juta. Saya suruh nabung, ya. Terus, wah Pak Chandra ini, terus kedua saya suruh mencatat penghasilannya, mencatat pengeluaran ya, sorry. Setiap pengeluaran itu dicatat, jadi seperti kayak uang parkir, catat Kang. Bahkan uang kencing di toilet aja suruh saya catat gitu loh. Artinya mendisiplinkan dia untuk mengelola keuangan loh. Karena prinsipnya gini kan, lo ngelola duit 1 juta aja nggak bisa mau ngelola duit 1 miliar gitu loh Kang. Persis kan? Itu kan masalah mindset disiplin kita kan. Nah, tapi ada para sahabat SP30, nggak tahu itu sahabat SP30 atau cuman tukang mampir, saya juga nggak jelas, komen, nyolot, wah kita diajarin pelit. Nah, ini padahal saya suruh nyatet, ini kan mindset bilioner, mindset orang-orang sukses itu saya ajarkan bagaimana mereka disiplin dalam pengelolaan keuangan mereka. Setiap kalau ngomong perusahaan ya sudah ada buku keuangan perusahaan gitu loh. Harus ada laporan keuangan perusahaan. Loh kamu ini perusahaan aja nggak punya ya kan, ngelola pribadi aja nggak beres. Lah kalau misalkan yang sering saya kritik tuh gini kan, buka toko kecil-kecilan UKM, di Selorokan itu kan, di laci Selorokan itu juga duit kerja, duit kula, sama duit jajannya anak, sama duit sekolahnya anak kan jadi satu. Sampai saya ngomong tuh manajemen Selorokan itu.
Lah ini memisahkan antara duit. Lah saya ngajarin Kang, di channel kita ini saya ngajarin apa itu namanya memisahkan uang kerja sama uang pribadi gitu loh. Ya. Lah itu dari mana? Dari kita nulis keuangan keharian kita. Supaya uang buat ke modal kerja itu nggak kegerus oleh kebutuhan hidup kita. Kan dasar orang-orang kita itu kalau lihat uang kontan itu dikira duit nganggur itu, padahal nggak jelas itu duit. Ya. Ya, menurut Kang Yoto bagaimana? Memanage seperti itu menurut saya itu kita perlukan. Ya. Supaya kita tidak jatuh dalam miskin, tidak menjadi orang yang berperilaku boros, tapi juga sembrono. Itu kan sebenarnya boros dan sembrono itu ya. Ya. Lam yakturu itu kan tidak boros, tapi juga tidak mubadzir, juga tidak pelit. Makanya dalam Al-Qur'an disebut wa kana baina dzalika qawama. Itulah adil sebenarnya, jalan tengah. Apa yang saya dengar dari Pak Chandra itu adalah kemudian kita bisa membuat planning supaya kita bisa hidupnya itu progres. Betul. Tidak hidupnya kemudian stagnan atau jatuh. Ya. Apa kalau dibalik gimana? Gimana kalau Pak Chandra ngajarkan orang boros? Gimana kalau Pak Chandra ngajarkan supaya orang tuh bangkrut? Gimana kalau Pak Chandra ngajarkan supaya orang tuh jadi beban orang lain? Gitu kan. Kan kalau dibalik berpikirnya seperti itu. Tinggal seperti itu. Tinggal seperti itu. Iya. Kan lebih gampang itu. Lebih gampang. Ngomongnya. Nggak usah diajarin. Nggak perlu meyakinkan gitu kan. Nggak usah. Nah, karena memang ini ya di mana-mana yang namanya progres, orang mau maju itu ada tahapan yang harus dilalui. Nah, termasuk mengelola apa yang dipunya. Saya ini pribadi Pak Chandra, Mas Chandra, waktu saya jadi dosen tahun 89, Betul. pertama itu penghasilan saya 72.000 saya masih ingat. Tahun 89 ya? 72.000. Betul. Saya belum bisa kontrak rumah kecil, maka duit itu saya tabung. Yang saya makan tuh 22.000, yang 50.000 saya tabung. Wah. Kenapa? Untuk kemudian saya bisa kontrak rumah, bisa bayar 250.000. Sudah punya anak itu Kang? Belum punya anak. Oh, baru merit itu. Karena saya sudah merencanakan pengen punya anak, maka saya harus punya kontrakan kecil-kecil. Iya. Lalu istri saya sangat disiplin. Untuk itulah maka saya tidak pernah beli apa-apa, makanan yang lain-lain. Ya, ada orang warung lewat nggak, saya apa? Karena harus disiplin. Betul. Karena saya punya target mau kontrak rumah kecil. Betul. Begitu saya mulai kontrak, tetap saya disiplin. Karena apa? Nggak lucu dong kalau saya misalnya sudah di Malang waktu itu kontrak rumahnya masih teriak-teriak ke sana kemari, lalu saya bisa jajan mengeluarkan duit, tapi waktu anak saya sakit saya minta bantuan kemana-mana gitu. Betul. Justru itu menjadi orang yang tidak mandiri. Makanya di dalam Islam itu kan ada pilihan. Kamu mau jadi orang mana? Menjadi beban orang lain, atau kamu menjadi orang yang tidak jadi beban tapi juga tidak berkontribusi, atau kamu berkontribusi buat orang lain. Asal jangan juga jadi yang keempat, yaitu orang yang merugikan orang lain. Karena apa? Tingkatannya menjadi 4. Yang paling jelek itu orang merugikan orang lain. Iya jelas. Gitu. Yang kedua adalah jadi beban orang lain. Nggak merugikan tapi kamu jadi beban. Oh, mengandalkan hidup sama anak, iya, sama kakak. Kan jadi beban tuh jadi beban, ya. Nah, yang ketiga sebenarnya adalah kamu tidak jadi beban tapi kamu juga tidak berkontribusi apa-apa. Betul. Ketika ditanya Rasulullah, Ayyuna khairun nas ya Rasulullah, mana yang terbaik di antara kami ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, khairukum man anfa'hum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Bayangkan orang yang beri manfaat itu dimanapun dipelajari orang yang bisa mengelola dirinya, termasuk mengelola pendapatannya, termasuk mengelola keuangan. pendapatan keuangannya. Dan harus menabung ya kan? Iya, nggak ada pilihan lain. Gimana kita mau berkontribusi dalam kehidupan? Kalau kita sendiri hidup ya nggak bisa. Iya. Ngurus sendiri aja nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Nah itu guys ya, denger ya. Ini kata-kata petua dari Kang Yoto ini sangat luar biasa dan akhirnya pengalaman hidup beliau kurang lebih sama ya Kang ya. Apa yang Kang Yoto tadi sampaikan itu sama dengan yang kita sampaikan. Jadi tadi Kang Yoto sudah menyampaikannya dengan sangat bagus sekali menurut ayat Al-Quran, udah sangat jelas. Jadi apapun agama dan keyakinan Anda, saya percaya menabung itu pasti dianjurkan oleh agama. Pasti ya Kang ya. Jadi kalau Anda menafsirkannya itu nggak usah menabung tapi sedekahkan aja, berarti Anda mungkin pemahamannya mungkin kurang dalam ya Kang ya. Kalau menurut saya. Mengambil satu sisi doang ya. Mengambil satu sisi, tidak mengambil sisi-sisi yang lain. Nah itu jawabannya bijak banget. Jadi tolong Anda melihat dari sisi yang lain ya Kang ya. Kalau saya ibaratkan, saya ngertinya zaman sekarang itu pakai istilah motivasi modern Kang. Saya kan nggak ngerti secara agama ya Kang ya. Motivasi modern itu seperti ini Kang. Ada satu orang buta, tapi dia tuh pegang. Ayo coba kamu pegang
ini apa di depan kamu? Dia ngomong dengan keras, ini tembok kasar. Padahal setelah dibuka, matanya, kan itu bukan orang Buddha, matanya orang biasa tapi ditutupkan. Ketika dibuka ternyata gajah. Nah berarti dia ini kan menafsirkan sesuatu berdasarkan apa yang dia pegang, yang dia rasakan menurut hemat dan logikanya dia sendiri. Tapi ketika dibuka, ternyata gajah. Lah gajah kok dikira tembok gitu. Sama kayak gitu ya kan? Berarti penting melengkapi sisi-sisi yang lain, perspektif yang lain. Perspektif yang lain, wawasan-wawasannya ditambah. Wah ini apa yang disampaikan Kak Nyoto ini semoga pemahaman, kalau Anda mungkin beragama Islam, kiranya nanti Kang Yoto sudah membagikan ayat-ayatnya, mungkin Anda harus pelajari lebih dalam, supaya apa yang disampaikan oleh Kang Yoto tadi memperlengkapi wawasan Anda ya. Jadi supaya kita tidak menafsirkan dari satu sisi aja ya. Tapi sebetulnya itu lebih kaya pandangan, punya kaya pilihan. Kaya pilihan ya kayaknya. Tapi sebetulnya yang berkomen seperti ini itu tidak lebih dari 10% Kang. Tapi ya saya merasa 10% itu terganggu saya. Karena seolah-olah ajaran saya ini bentrok dan seolah-olah apa yang saya ajarkan ini bertentangan dengan agama yang mereka anut. Tapi ternyata sebetulnya tidak ya Kang ya. Jadi ajarannya cukup universal, bisa dipakai di kalangan apapun, dan sebetulnya juga tidak menabrak dari ayat suci Al-Quran yang tadi sudah saya konfirmasi sama Kang Yoto. Sehingga mungkin ada baiknya para sahabat SB30, Anda tolong memperlengkapi, menambah wawasan Anda, supaya Anda lebih dalam lagi. Jadi sebetulnya yang kita ajarkan di SB30 sebenarnya sudah sejalan ya Kang ya dengan tidak ada yang konfrontasi. Terima kasih. Tidak ada yang konfrontasi dengan spirit Islam. Ya, dengan spirit Islam. Tapi kalau diambil dari satu teks, misalnya apalagi kalau dirujukkan kepada misalnya persis seperti Abu Dzar Al-Ghifari yang di awal-awal saya katakan, ya kalau dilihat dengan kacamata itu, ya pasti bertentangan. Tapi kalau kemudian kita melihat secara utuh, ya kemudian kita bisa melengkapi sisi-sisi yang lainnya seperti itu. Itu yang sejak awal saya katakan bahwa agama ini kan narasi yang sangat kaya. Soal siapa mengambil apa itulah kadang-kadang soal pilihan. Tapi bahwa ajaran bersedekah, bersedekah, kita semua setuju. Sangat setuju kan? Sangat setuju. Di channel kita juga kita ajarkan terus. Karena itu akan membuat kita bahagia. Dan semua kita pasti mempraktekkan. Saya ngalami punya gaji 125, setiap bulan yang 50.000 saya sedekahkan. Saya juga pernah ngalami seperti hampir itu. Hampir 50% itu kan? Ya, saya juga ngalami seperti itu dan saya paksa diri saya. Dan itu juga saya bahagia. Tapi itu saya udah ngukur bahwa kalau toh saya lakukan itu pun saya tidak bangkrut gitu loh. Nggak bangkrut ya? Nggak bangkrut. Saya tidak tergantung orang lain Mas Ian. Gini kan, bicara soal bangkrut. Nggak sedikit subscriber kita itu mengatakan gini. Ini juga saya ajarkan sih. Kita kalau semakin bersedekah, kita akan semakin kaya kan. Nggak akan kekurangan. Itu saya juga sepakat. Tapi bagaimana dengan pandangan orang-orang, kalau menurut saya sih skeptis ya Kang ya. Skeptis itu gini. Dia ada gaji, 100% dia sedekahkan kan. Wah keren sih, setiap bulan kayak gitu. Tapi anak istrinya kelaparan kan di rumah. Jadi dia betul-betul menafsirkannya itu 100% karena dia berkeyakinan bahwa dia tidak akan kelaparan. Nah itu kalau menurut Kang Yoto bagaimana? Sebenarnya memberikan harta kepada anak, kepada istri itu juga sodakoh. Dalam pengertian menginfakkan. Karena infak nafako itu artinya mengeluarkan sebenarnya. Mengeluarkan sodakoh itu yang dibenarkan. Jadi mengeluarkan yang dibenarkan. Memang justru kewajiban pertama kita memberi nafkah kepada anak dan istri. Itu kan kewajiban pertama kita. Lalu pada keluarga-keluarga terdekat orang kita. Tua, keluarga terdekat kita. Situasi sekarang, saya secara pribadi dengan keluarga langsung ngecek. Ada nggak keluarga dekat kita yang harus kita santuni dalam situasi yang seperti ini. Dan kita masih merasa mampu untuk menyantuninya. Gitu kan. Itu kewajiban sosial kita. Kewajiban sosial. Kewajiban sosial kita. Dan kemudian baru kita yang lebih jauh lagi. Kalau semua orang seperti itu, insya Allah justru sosial kita akan menjadi indah dan bagus. Kenapa? Kan sebenarnya kita harus terdorong untuk menjangkau yang jauh, berarti kan ada orang yang jauh sana yang sebenarnya tidak tanggung jawab terhadap keluarganya. Tapi bagaimana dengan gini? Saya nggak perlu nabung, saya cukup sedekah. Nanti tabungannya ada sendiri. Nah, silahkan, tapi saya nggak sanggup kalau menjalani seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak sanggup seperti itu, karena itu sangat tinggi spekulasinya. Betul. Sementara
saya kalau ada pilihan bahwa yang pasti dan yang spekulasi, saya memilih yang pasti Gitu dari ya, depan Kang. mata gitu ya, daripada saya yang berspekulasi. Iya, Karena iya. apa? Yang pasti itu suruh ngurus keluarga, yang Iya. pasti ngurus keluarga dekat. Iya. Ya, yang berspekulasi seperti itu saya belum. Dia bahkan berkeyakinan anak istrinya nggak akan kelaparan, nanti nggak tahu dari mana. Sampai kayak gitu loh Nah, kan. berarti kan dia juga berharap dari orang lain. Dengar Iya, guys, iya. dengar ya. Jadi ini tolong jangan melakukan sesuatu yang konyol menurut saya Iya, gitu loh. loh. Gimana dia mau memberikan pada orang lain tapi dia berharap gitu kan. Dengan cara Iya, yang iya. berbeda berharap. Tapi kalau seimbang, kita bisa melakukan Ya. investasi sosial. Setuju. Saya merasa ketika saya punya gaji 125.000, Iya. yang 50 saya sedekahkan, saya masih bisa hidup dengan 75.000. Wah. Karena tahun belum krispon waktu itu. Betul. Itu saya bisa. Kenapa? Kemudian uang itu menjadi investasi sosial saya dalam jangka panjang. Setuju. Orang-orang yang saya bantu, orang yang saya ini kemudian menjadi quote unquote aset networking saya dalam jangka panjang. Luar Yang saya nggak pernah memikirkannya tadinya. Iya. Nah, itulah yang membuat saya kemudian mendapatkan jalan sosial yang lain. Saya saksinya guys, Kang Yoto ngomong kayak ini, saya saksikan dengan kepala mata saya sendiri bagaimana beliau itu saat ini bukan sebagai seorang pejabat, tapi beliau tetap dihormati lebih daripada seorang pejabat. Wah, itu kesaksian saya sendiri, Kang. Bagaimana para orang-orang besar, para menteri yang sekarang sedang menjabat. Kemarin saya diundang di dalam acara UID yang mana mengantar kepergian Ibu Mari Pangestu sebagai seorang Presiden World Bank. Beliau sangat dihormati. Itu saya menyaksikan dengan kepala mata saya sendiri. Dan itu yang tadi dimaksud dengan Kang Yoto, investasi sosial. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau dulu Kang Yoto 100% tanpa harus menghidupi anak, istri, saudara, ataupun relasi dan kerabat gitu. Ya. Dan itulah beliau juga seorang penabung. Ya, itu yang tolong generasi muda zaman sekarang Kang, suka mungkin dengar ceramah online dari YouTube, terus diambil sepenggal, terus ditafsirkan sakarepe dhewe ngono lho Kang. Mari gitu jelala di belakang minta sumbangan lah. Ya apa itu Kang? Ya. Saya kira itu berarti pemahamannya kurang luas gitu ya. Saya baru tadi malam beberapa hari ini di WA orang. Dia bilang bahwa saya ikhlas, sekarang saya pergi meninggalkan itu, saya punya duit, sekarang saya sedang beribadah di satu tempat. Ya. Kebetulan dia ini pergi ke satu tempat di luar negeri. Setelah itu dia WA saya, nggak bisa pulang. Kemudian dia nggak bisa lagi untuk makan, dia minta bantuan ke saya. Padahal 3 bulan yang lalu dia mendakwai saya supaya saya ikut ke dia, seperti dia. Nah sekarang dia yang minta tolong saya. Ya. Tuh guys, jadi kadang-kadang terlalu ekstrim ya Kang ya. Ya. Saya kira kalau orang punya iman, keyakinan 100% itu bagus ya Kang ya. Cuman ya itu terlalu ekstrim itu loh Kang kadang-kadang kan. Di Al-Quran itu jelas sekali loh. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang dipelihara pertama kali itu diri dan keluarga. Diri dan keluarga. Keluarga itu ya pertama kali. Tanggung jawab sosial terdekat itu adalah diri dan keluarga ini. Nah itu. Ya. Lah, karena itu membuat perencanaan keuangan, nabung untuk keluarga, Betul. untuk masa depan, dan Manajemen kemudian finansial, financial education. Betul. Sangat penting sekali. sangat penting. Bahwa setelah itu kita punya kemampuan untuk berinvestasi, apakah investasi keuangan dalam bentuk bisnis maupun dalam investasi sosial, itu pilihan-pilihan dan itu dimungkinkan semuanya. Keren. Ini pembicaraan yang suka sekali. Ini channel ini sudah berdiri 7 tahun Kang. Baru kali ini saya membahas edukasi finansial secara agama Islam menurut tafsir Al-Quran. Masya Allah. Luar biasa ini Kang. Nah jadi channel SP30 sejalan guys dengan. Jadi Anda nggak usah khawatir. Mungkin juga yang beragama lain seperti agama Kristen atau 6 agama yang diakui di Indonesia. Saya percaya ajaran dari apa yang saya anjurkan di SP30 ini financial education-nya itu pasti bisa dijalankan dengan semua. Kang Yoto, yang paling gampang, nggak ada satupun agama yang menyuruh kita jadi peminta dan jadi orang miskin. Dengar tuh, itu catat quote terbaik pada topik kali ini. Jangan sampai kita sedekahkan 100% malah kita akhirnya yang kepotokan bahasa Jawa nih ngono ya Kang ya. Jadi beban orang lain. Jadi beban orang lain. Malah kita sendiri akhirnya mengharap sedekah dari orang lain. Itu saya kira sangat konyol ya. Jadi tolong guys, beriman itu boleh tapi tetap harus pakai nalar logika ya. Jadi apalagi tadi Kang Yoto juga sudah menjelaskan dengan ayat Al-Qur'annya bahwa nomor 1 harus menata diri sendiri dan keluarga. Jangan sampai akhirnya kita sedekah 100% karena kita totalitas sampai akhirnya menghancurkan diri kita sendiri ya. Kurang lebih kayak gitu ya Kang ya. Yes. Kang Yoto, saya kira penjelasan kita tentang menabung vs sedekah
kali ini. Dan ini bukan pertemuan terakhir kita, masih banyak topik yang akan kita bahas, Kang. Nanti sejalan dengan waktu, saya mau lihat kolom komen lagi. Siap. Kalau menarik, kita bahas lagi ya, Kang. Siap. Waduh, ini minta waktunya Kang Yoto ini luar biasa. Beliau saat ini meskipun tidak menjabat, tapi lebih sibuk dari pejabat sekarang. Beliau bisa mampir ke studio kita. Tapi Kang Yoto, ini juga bagian dari bersedekah. bagian dari bersedekah. Bersedekah pengetahuan, Bersedekah. kearifan yang selama ini kita bisa lakukan. Dan orang lain pasti bersedekah dengan memberi komentar. Oh, jelas. Karena komentar itu juga membuat kita belajar lebih baik. Membuat kita belajar Ya. lebih baik. Dan kita bisa ciptakan topik kan dari kolom komentar, Ya. Kang ya. Ya. Terima kasih Kang Yoto atas waktunya. Dan semoga apa yang disampaikan Kang Yoto bisa memperkaya wawasan kita baik terhadap ilmu agama maupun ilmu finansial, kan gitu ya Kang ya. Amin. Oke, terima kasih Kang Amin. Yoto. Dan kita tutup dengan salam hebat luar biasa kalau di channel kita. Salam hebat Luar luar biasa. biasa. Semangat dan bahagia. Semangat dan bahagia.